Alamin nabiyyina nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita dalam kebaikan selalu. Allahumma amin. Ya, PR-nya 100 semua, jadi tidak perlu dibahas ya. Jadi tadi kita terkait dengan istilah dirofakkan dengan marfo ya. Jadi insya Allah sama. Jadi kalau marfo atau dirofakkan ini lebih luas dibandingkan didomakan. Jadi didomakan itu lebih khusus ya. Karena nanti yang dirofakkan atau marfo itu tidak hanya yang dengan tanda doma, tapi kalau sudah jamak seperti tadi yang kita contohkan, misalkan muslimuna gitu ya, dengan muslimina, itu belakangnya sama-sama na ya. Nanti tandanya di wawu, pada muslimuna di wawu, pada muslimina di ya gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan suatu saat kita mengirobkan marfu ala dhammi dengan dhammah misalkan ya. Nah, itu untuk memastikan kalau dia tandanya dhammah karena ada juga yang marfu dengan wawu misalkan. Ada yang majrur dengan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kalau jamak dia kecenderungan akan berubah. Atau ketika dia musanna, ketika dua, dia juga kecenderungannya berubah ya. Jadi tandanya berbeda. Ya. Nah, itu insya Allah tadi Ustaz, terkait kalau dengan ya. dhammah dirafakkan, kalau jar di apa Oh, di dijarkan. oh, Dijarkan. bukan dimajrur, Ya, kalau bukan majrur ya dimajrur, jadi bukan dimajrurkan. oh, nanti biar bahasa kita itu istiqomah ya. Kalau marfu dirofakan, kalau majrur dijarkan gitu ya. Oh, dijar. Nanti kalau kita misalkan pakai majrur dimajrurkan, kalau marfu berarti harusnya dimarfukan gitu ya. Nah, nanti maksudnya bahasanya nanti biar seragam, biar konsisten gitu ya. Jadi kalau kita pakai dirofakan berarti nanti dinasobkan, dijarkan, Dijar. dijazmkan gitu ya. Ya. Ya, sebetulnya kalau kita menyebut marfu itu artinya sudah dirofakkan ya. Kalau kita menyebut majrur dijarkan gitu ya. Ya tadi yang penting konsisten saja kita menyebutnya. Ya, jadi dirofakkan, dinasobkan, dijazmkan, dijarkan. Ya. Ya, kita masuk sekarang kita masuk di ayat selanjutnya di 88 ya dari surah An-Nahl. An-Nahl. Ya. Ya, kita masuk di An-Nahl ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dari Alladzina 88 Bu Elvia. Ayat 88 Bu Elvia. Ya. Oh, masih ketutup ya, belum dibuka Bu Elvia. Kayaknya Bu Elvia nggak dengar kayaknya ya, belum dengar ya. Itu belum dihidupkan mic-nya. Baca ayat 88. Ya. Aku ya Bu Ida lupa SUP-nya ya. Siapa saya ya? Oh iya, betul Bu Elvia. Ayat 88. Baik. Biasanya Pak Masud duluan, makanya. Oh ini di videonya di situ urutan. Oh gitu. Baik. Di layarnya. Ya. Apa? Urutan di layarnya yang masuk duluan siapa? Iya. Oh gitu. Oh ya baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Zidnahum adzaban, dan kami menambahkan kepada mereka siksa fauqal azabi, di atas siksa, bima kanu yufsidun, karena mereka telah berbuat kerusakan. Ya. Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar. Ini berarti menjelaskan ayat 87 di pekan yang lalu ya, terkait dengan orang yang mengada-adakan di situ. Ya. Nah, alladzina kafaru yaitu orang-orang yang ingkar wasadu an sabilillah, dan mereka menghalangi orang lain menuju jalan Allah. Zidnahum adzaban fawqal adzab, kami tambahkan pada mereka siksa di atas siksa. Bima kanu yufsidun, disebabkan
apa yang mereka rusak atau disebabkan kerusakan yang mereka lakukan. Ya, jadi ini mereka tidak hanya ingkar gitu ya, tapi mereka juga menghalangi orang untuk menuju jalan Allah. Yaitu siksanya berarti adzaban fauqul adzab ya, siksa di atas siksa. Jadi kalau Allah menyebut dengan adzab fauqul adzab itu berarti siksanya berat sekali gitu ya. Ya, jadi kalau kesedihan di atas kesedihan ya atau kebahagiaan di atas kebahagiaan. Jadi kalau sudah disebut dengan seperti itu kalimatnya, nah itu menunjukkan bahwasanya sulit untuk didapati kalau kembali pada adab fakul adab ya, di bawah itu sulit gitu ya. Ya, jadi karena adabnya ini fakul adab, jadi adab yang sangat tinggi, siksa yang sangat tinggi. Bima kanu yusidun, oleh karena kerusakan yang mereka lakukan atau disebabkan mereka berbuat kerusakan. Ya, jadi ada orang-orang yang mereka itu ingkar dan keingkarannya itu membahayakan dirinya sendiri gitu ya. Tapi ada orang-orang yang mereka itu ingkar, tapi keingkarannya juga membahayakan orang lain. Ya, jadi kalau public figure, keingkarannya kan membahayakan orang lain ya. Apalagi ketika dia adalah penguasa yang di situ juga akan tadi memberikan atau melakukan penghalangan pada orang-orang yang melakukan kebaikan atau mereka yang menuju jalan Allah. Nah, otomatis akan semakin berat di situ terkait dengan siksa yang Allah janjikan ya. Jadi adzaban fauqal adzab. Jadi siksa di atas siksa. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 89. 89 ini nanti sampai di haula ya. Dari wayauma. Ya, silakan bukan ayat yang ke-89 sampai kata haula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummah. Dan di hari kami membangkitkan pada tiap-tiap umat syahidan alaihim min anfusihim wajibna bika syahidan. Seorang saksi atas mereka dari diri mereka dan kami datangkan dengan kamu menjadi saksi. Sampai di situ ya. Haula atas mereka itu. Ya. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummah, dan pada hari kami membangkitkan atau kami mengutus di setiap umat itu syahidan, ada saksi. Ya, alaihim atas mereka min anfusim dari diri mereka sendiri. Jadi Allah mengutus utusan di setiap umat itu saksi-saksi ya. Dan saksi itu Allah utus dari golongan mereka sendiri. Wajib nabika, dan kami utus atau kami datangkan engkau Muhammad syahidan sebagai saksi ala haula atas mereka itu. Ya, jadi kalau kita kembali pada rasul-rasul sebelumnya, mereka diutus oleh Allah dari kalangan kaumnya itu sendiri gitu ya. Misalkan kita mendapati kaum Ad ya, nabinya dari kalangan mereka. Kaum Samud nabinya dari kalangan mereka gitu ya. Jadi artinya bukan orang manca yang jauh, tidak, tapi dari kalangan mereka sendiri. Ya, nah di sini kita mendapati rasul diutus oleh Allah atas haula, ini kembali pada orang-orang kafir Quraisy ya. Ya. Jadi sehingga kita mendapati kejelasan terkait dengan itu, setiap golongan itu Allah telah utus saksi-saksi ya, dan saksinya itu disebut dari min anfusihim ya, dari diri mereka sendiri atau dari golongan mereka sendiri, bukan dari golongan yang lainnya. Ya, lanjutannya ini Bu Tuti, lanjutannya pada wanazalna. Ustadz, ya, itu orang nanti dibangkitkan itu sesuai dengan apa nabinya gitu ya Ustadz ya. Jadi kan di mana-mana itu bangkitnya di kubur tuh ya macam-macam, tapi udah langsung ngumpul aja gitu ya, umat Muhammad sekelompok, nanti umat Musa dibangkitkan bersama-sama gitu kan, orang rame banget tuh nggak bisa nyari-nyari kan. Ya, nah itu otomatis ya. Ya, jadi otomatis mereka akan sesuai dengan golongan mereka sendiri-sendiri, sesuai dengan golongannya ya. Ya, jadi sesuai dengan golongannya. Makanya kemudian kita dapati ada orang-orang yang mereka datang pada Rasulullah dan Rasul mengatakan, kalian bukan umat kami, gitu ya. Nah, umat kami adalah orang-orang yang beritiba kepada kami, yang mengikuti kami, gitu ya. Nah, jadi sehingga mereka datang pada Nabi Isa, datang pada Rasul yang lainnya. Tapi kata Rasul yang lainnya, misalkan Nabi Isa, oh engkau bukan orang-orang yang hidup di zamanku, engkau hidup di zaman Muhammad ya. Datanglah kalian ke Muhammad ya. Nah, ketika mereka datang ternyata mereka tertolak di mana-mana. Jadi seperti begini.
Jadi kalau orang yang disebut umat Rasul kan berarti tidak hanya hidup di zaman Rasulullah dan sampai hari akhir ya, tapi yang mengikuti Rasulullah gitu ya. Ya, jadi kalau di zaman ini ada orang yang katanya ngikuti Nabi Isa, gitu ya, atau ngikuti Nabi Musa, berarti mereka nanti tidak dianggap sebagai umat Rasulullah karena kan tidak mengikuti Rasulullah ya. Ya, tapi ketika datang pada Nabi Musa tidak dianggap karena mereka bukan umat atau bukan kaum Nabi Musa. Datang pada Nabi Isa tidak dianggap karena mereka bukan kaum Nabi Isa, gitu ya. Ya, jadi sehingga mereka akan tadi terkatung-katung, gitu ya. Mereka tidak punya imam di sana, gitu ya. Ya, jadi sehingga akan tampak sekali penderitaannya di saat itu, ya. Nah, Muslim pun juga demikian ya. Jadi Muslim itu tidak hanya lantas mereka agamanya Islam lantas mendapatkan jaminan ya. Nah, jadi mereka mesti beritibak pada Nabi. Ya, jadi syahadat yang mereka ucapkan itu sebagai ikrar, sumpah dan janji wajib mereka penuhi gitu ya. Ya, jadi kalau Allah sebagai Tuhannya berarti dia tidak mungkin menyekutukannya ya. Kalau Rasul sebagai utusan Allah itu ikrar dan sumpah dan juga janjinya, maka dia pastikan bahwasanya semua yang datangnya dari Nabi itu akan mereka taati gitu ya. Ya, nah disitulah kemudian mereka nanti akan termasuk umat Rasulullah. Ya, nah ini Rasul diutus oleh Allah untuk haula ya, dan ini nanti tentunya akan dikaitkan dengan Ummul Qura wa man haulaha. Ya, Ummul Qura dan orang-orang di sekitarnya. Nah ini artinya sampai akhir zaman nanti karena Rasul Allah utus untuk umat akhir zamannya sampai hari kiamat, sehingga tidak ada Rasul sesudahnya ya. Dan kita semuanya berarti termasuk umatnya di situ insya Allah. Ya, berikutnya kita lanjutkan pada wanazzalna, silakan Bu Tuti. Wanazzalna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitab. Dan kami turunkan atasmu kitab Al-Qur'an. Tibtanal likulli syai'in. Diulang. Tibyanal likulli syai'in wa hudaw wa rahmah. Penjelasan bagi tiap-tiap sesuatu dan menjadi petunjuk dan rahmat. Wa busyrolil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana, dan kami turunkan pada engkau Muhammad Alkitab tibyana sebagai penjelasan. Likulli syai'in, untuk segala sesuatu, wahudan menjadi petunjuk, warahmatan menjadi kasih sayang, wabusyra dan menjadi kabar gembira, lil muslimina bagi orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Ya, jadi Allah pastikan bahwasanya Allah telah menurunkan pada Rasulullah Alkitab di situ yang fungsinya tidak hanya tibyana menjelaskan saja, tapi juga menjadi hudan petunjuk ya, menjadi kasih sayang, menjadi kabar gembira. Dan ini Allah pastikan tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Jadi insya Allah apapun yang kita dapati dalam kehidupan kita ini, kita dipastikan akan mendapatkan jawabannya, gitu ya. Makanya ayat itu kalau tidak kita temukan penjelasannya, maka kita pastikan untuk mendapati ayat yang lainnya untuk dijadikan sebagai penjelasannya. Kalau ternyata tidak ada, kita bisa menggunakan hadis Nabi. Nah, kalau ternyata hadis Nabi tidak ada, kita bisa menggunakan perkataan para sahabat, gitu ya. Dan itu nanti akan bisa menjadikan kita mendapatkan jawaban yang Allah jelaskan, Allah pastikan dengan kata tibyana itu. Jadi segala sesuatu insya Allah ada penjelasannya, meskipun Al-Quran hanya 30 juz gitu ya, tapi akan menjawab segala permasalahan. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-90 dari Innallaha. Pak Mazwar silakan dari Innallaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli wal ihsan. Dia menyuruh dengan kebaikan dan dia menyuruh dengan keadilan dan kebaikan. Wa ita idil qurba, dan mendatangkan memiliki hubungan kerabat.
wa yanha 'anil fahsya, dan dia melarang dari perbuatan keji, wal mungkar, dan mungkar, wal baghi, dan kedurhakaan, ya'idukum, dia memberi pengajaran kepadamu, la'allakum tadzakkarun, agar kalian mengerti. Ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan pada kamu sekalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat baik ya. Wa ita'idil qurba, Allah juga menyuruh untuk ita'idil qurba, jadi memberikan bantuan pada kaum kerabat. Nah, di sini kenapa kemudian kaum kerabat didahulukan? Jadi kalau kita kembali pada konsep sedekah gitu ya, memang akan dimulai dari orang-orang terdekat dahulu gitu ya. Ya, karena orang terdekat kalau tidak diperhatikan oleh keluarganya sendiri, orang lain akan sulit untuk memperhatikannya. Jadi sehingga kecenderungannya di sini adalah ita'idil qurba, dimulai dari kerabatnya dulu dalam memberikan bantuan-bantuan atau tadi sedekah ya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wal baghi, nah di sini kita mendapati ada kata al baghi dan permusuhan. Jadi agar jangan sampai terjadi permusuhan di antara mereka. Ya, jadi kalau mereka sudah dicegah dari berbuat keji dan mungkar, maka dipastikan bahwasannya mereka juga tidak saling bermusuhan ya. Ya'indukum la'allakum tadzakkarun, itu menasihati kalian agar kamu sekalian dapat mengambil pelajaran. Ya, jadi ayat 90 ini adalah bentuk nasihat ya, yang Allah berikan atau bentuk peringatan di sini, karena Allah sebut dengan kata ya'id ya. Jadi mau idoh nanti kalau kembali pada masdarnya. Jadi peringatan agar bisa dijadikan sebagai pelajaran. Jadi yang pertama memerintahkan berbuat adil, yang kedua memerintahkan berbuat ihsan, berbuat baik ya. Nah, kemudian tadi sedekah pada kerabatnya ya, dan tadi mencegah mereka untuk berbuat keji dan mungkar. Jadi tidak hanya amar ma'ruf saja di awal ya, tapi juga diikuti dengan nahi mungkar dan awal baghi di situ agar tidak terjadi permusuhan di antara mereka. Ya, nah ini hal-hal yang bisa menjadikan seorang bermusuhan juga tetap diwaspadai ya, termasuk tadi perbedaan fikih yang bagi orang-orang awam itu bisa memancing permusuhan. Nah, itu mestinya sama-sama dipahamkan ya. Jadi artinya kalau mereka berbeda dalam fikihnya, harapannya jangan sampai saling bermusuhan di situ ya. Kalau masing-masing punya pemahaman terkait dengan konsep fikih ya, karena fikih itu awalnya adalah memang maknanya berbeda ya. Jadi mau tidak mau tetap akan berbeda di sana. Ya, bahkan kita mendapati para ulama yang faqih sekalipun mereka bisa berbeda dalam hal fikih ya. Nah, jadi sampai ada madzhab, ada madzhab di sana yang tidak hanya 4 tapi lebih daripada itu gitu ya. Ya. Ya, kenapa? Ya. Ya, kita lanjutkan di ayat yang ke-91. 91 Bu Husna silakan. Wa aufu bi ahdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpahmu sesudah pengukuhannya. Dan sesungguhnya kamu telah menjadikan Allah sebagai jaminan atau saksi. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Wa aufu bi ahdillah, dan tepatilah janji terhadap Allah idza ahadtum, apabila kalian berjanji. Ya. Wala tangkudul aymana ba'da tauqidiha, dan janganlah kamu sekalian menanggalkan janji atau merusak janji atau membatalkan janji ba'da tauqidiha, setelah diteguhkannya atau dikuatkannya janji itu. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan kalian telah menjadikan Allah sebagai pelindung bagi kamu sekalian. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu sekalian kerjakan.
Jadi ini kita diperintahkan untuk aufu bi ahdillah ya. Jadi menepati janji terhadap Allah. Nah, apa janji terhadap Allah itu? Ini kalau kita maknai syahadatain itu, mengimplementasikan dua kalimat syahadat itu menjadi hal yang luar biasa ya dalam melaksanakan janji. Bahwasanya kita berjanji Allah Tuhan kita, Rasul adalah utusannya. Otomatis kita akan sami'na wa ta'na ya. Nah, kita akan taat pada Allah dan Rasulnya, itulah janji kita. Ya, jadi wala tagudul aymana ba'da tauqidiha. Jadi seorang tidak boleh merusak janjinya setelah dikuatkannya janji itu. Dan kalau kita kembali pada syahadatain ini selalu kita ulang-ulang dalam sholat kita ya. Jadi kalau kaum muslimin mereka tentunya dalam sehari bisa dibayangkan berapa kali dia mengulang syahadatainnya dalam setiap tahiyatnya gitu ya. Itu belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya, nah itu semua dalam rangka menguatkan dan kita diingatkan terkait dengan janji kita terhadap Allah di situ. Ya, nah Allah di sini kita dapati wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila. Nah, jadi kalau Allah sudah dijadikan sebagai saksi di situ dari janji kita, maka tugas kita adalah semaksimal mungkin untuk melaksanakan janji itu karena Allah tahu, Maha mengetahui apa yang kita lakukan ya. Ya, jadi sehingga Allah selalu memantau kita ini melaksanakan janjinya atau tidak. Ya. Ya, nah itu tadi terkait dengan perintah di ayat yang ke-91 untuk menepati janji terhadap Allah. Nah, nanti pada ayat berikutnya kita juga diingatkan agar seorang tidak menghancurkan janji-janji yang dimaksud ya. Ustadz, Ya, kita ya. Maksud janji ini misalnya ayat 90 kan kita disuruh Allah tuh menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, membantu kerabat apa. Itu masih perintah Allah. Jadi apakah kalau kita nggak melakukan itu tidak menepati janji maksudnya dengan Allah? Termasuk janji kita iya. itu Ustaz, ayat 90 itu. Oh betul, itu termasuk janji yang lebih spesifik ya. Janji umumnya adalah dua kalimat syahadat gitu ya. Nah, janji yang lebih khusus ini termasuk janji yang khusus ya. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang disebut oleh Allah, nah itu berarti kembali pada ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana tanpa disadari oleh seseorang gitu ya. Jadi termasuk tadi dia tidak menyeru pada yang adil gitu ya. Juga dia tidak berbuat ihsan di situ. Padahal tugasnya adalah saling menyuruh untuk berbuat adil ya. Ya, nah menyuruh berbuat adil ini kalau nanti diimplementasikannya itu tentunya akan lebih jelas sekali ya terkait dengan keadilan. Kalau keadilan ini tentunya akan selalu identik dengan pemimpin di situ ya. Bahwasanya pemimpin dipilih ya karena keadilannya di situ. Ya, begitu juga pemimpin dipilih karena dia mampu berbuat ihsan, itu juga tentu akan membantu pribadi-pribadi kita gitu ya. Ya, jadi artinya ketika kita mengarahkan amr di sini berarti mengarahkan pada ulil amri, pada pemerintah di situ ya. Kalau kita punya suara, maka tugas kita adalah memilih yang adil, memilih yang ihsan di situ gitu ya. Kalau ita idil kurba ini terkait dengan memberikan sedekah pada kerabat berarti juga memperhatikan yang suka membantu ya di situ ya. Nah, bukan hanya tadi bukan memperhatikan yang ngasih ketika mau pemilu gitu ya. Nah, tadi ini betul-betul membantu ya, yang suka membantu gitu ya. Jadi artinya ketika kita melaksanakan itu maka kita tadi termasuk memperkuat ya, memperkuat karena kita tidak kerja sendirian ya, kita terbantu oleh adanya ulil amri yang mereka punya ciri adil, dia juga ihsan gitu ya dalam bertindak, dia juga memperhatikan bangsanya terkait dengan kemakmuran mereka atau kesejahteraan mereka gitu ya. Ya, kemudian yanha 'anil fahsya'i wal munkar di situ, jadi pemimpinnya juga memperhatikan untuk mencegah orang berbuat keji dan mungkar. Jadi mencegah bangsanya agar tidak berbuat keji dan mungkar. Nah, itu otomatis gitu ya. Kita tidak hanya sendiri untuk melaksanakan ini semua. Tapi kita melaksanakan ini tentunya akan sangat masif ketika didukung tadi oleh pemimpin yang punya kriteria itu gitu ya. Wal baghi, dan juga pemimpin yang menjaga agar tidak terjadi permusuhan atau tidak memancing permusuhan di antara sesama. Ya, jadi ini tampak kalau kita baca seakan-akan mengingatkan pribadi kita, tapi kita ingat bahwasanya ketika pribadi kita diingatkan, kita juga diajak untuk tadi kalau kita punya kesempatan untuk memilih pemimpin yang punya kriteria itu,
dalam rangka melaksanakan ayat 90 ini sungguh sangat luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena implementasi ayat 90 nanti akan jadi maksimal gitu ya, karena didukung oleh ulil amri atau diimplementasikan oleh ulil amri. Iya. Nah, begitu juga nanti dengan 91 gitu ya. Jadi menepati janji di situ ya. Nah, kalau menepati janji terhadap Allah ini kan kita tidak hanya tadi berucap syahadat ya, tapi masuk ke ayat sebelumnya yang dimaksud dalam 91 ini ya. Ya, jadi ada poin-poin terpenting di situ terkait dengan menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu tetap yang paling efektif adalah menggunakan jalur ulil amri. Pemerintah gitu ya. Iya. Nah, itu yang paling efektif gitu ya. Ya, jadi kalau kita punya kesempatan maka silakan itu kita maksimalkan. Ya, kita ingat bahwasanya ayat 90 ini bisa terjadi bukan karena tadi ya, bukan karena individu-individu itu, tapi tadi kembali juga pada sistem ya. Bahwasanya yat itu kekuasaan, itu tentunya memegang peran yang tertinggi di situ ya. Makanya dahulu itu utusan-utusan dari Khilafah Utsmaniyah ya, wali-wali atau yang kita dengan aulia atau wali-wali yang ada di Nusantara ini, mereka kan sistem yang mereka lakukan, mereka mendekati pemimpin-pemimpinnya ya. Jadi ketika pemimpinnya beriman, mereka punya kesempatan untuk mendakwahkan Islam gitu ya. Nah, jadi sultan-sultannya, kepala-kepala sukunya, raja-rajanya itu kan didekati semuanya. Jadi cara mereka adalah mendekati kepalanya. Ketika kepalanya beriman, mereka punya kesempatan berdakwah. Kita bisa bayangkan kalau kepalanya tidak diislamkan ya, pasti mereka akan sulit untuk tadi mendakwahkan. Ya, jadi mereka mudah dalam mendakwahkan karena raja-rajanya didekati dulu, diislamkan dulu, ya sehingga ternyata lebih masif gitu ya gerakan mereka. Ya, jadi mereka tadi punya keterampilan yang luar biasa di situ ya. Akan tidak gampang ya, mereka tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Melayu, tidak bisa bahasa Sunda. Mereka datang hanya modal bahasa Inggris gitu ya. Nah, mereka juga tidak berharta gitu ya. Tapi ternyata mereka punya potensi yang luar biasa dalam mendekati raja-raja di wilayah Nusantara ketika itu. Ya, meskipun yang diangkat hanya di Jawa ya, tapi kita ingat bahwasannya mereka itu tidak hanya di Jawa saja, tapi seluruh wilayah Nusantara. Ya, kecuali tempat-tempat tertentu ya yang belum tersentuh ya, misalkan NTT atau Bali ketika itu gitu ya. Ya itu insya Allah, dan itu semua tadi terkait dengan mereka memanfaatkan kekuasaan di sana yang penyebaran Islamnya makin masif ya. Ya, itu yang luar biasa pada mereka, dan itu tentunya dalam pelaksanaan ayat 90 ini kita bisa mencontohnya ya. Tadi karena kita tidak mungkin sendiri, kita tidak mungkin akan melaksanakan sendiri-sendiri. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 92 ya, pada wala takunu. Ya, 92 Pak Abid, 92 ini nanti sampai ummah hiya arba min ummahnya sampai situ. Ya, silakan dari wala takunu. Belum dibuka mic-nya, David. 9. Ya, ayat 92 nanti berhenti sampai di tanda wakaf yang kedua. Hiya arba min ummah, wakaf yang ketiga ya. Ya. Mulainya dari tawakidi. Dari wala takunu dari awal ayat. Wala takunu. Ya, betul, wala takunu ayat 92. Mana ya? Oh ya ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqad ghar laha, dan janganlah kamu ada seperti orang perempuan yang merusak benangnya, mimba di
kuwatin angkasa, dari sudah tenunan kuat. Tattakhiduna aimanakum dakhala, kamu menjadikan sumpahmu tipu daya. Bainakum antakuna ummah, di antara kamu bahwa kamu adalah umat. Ia arba min ummah, ia lebih banyak dari ummah. Ya, sampai situ. Ya. Wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu sekalian seperti seorang wanita yang memintal benangnya. Ya, setelah kuat benang itu dipintal kemudian dicerai-beraikan kembali. Jadi ini perumpamaan saja ya terkait tadi ada kebiasaan wanita di saat itu yang memintal ini adalah wanita biasanya ya. Jadi sehingga dijadikan sebagai perumpamaan. Dia sudah pintal kuat-kuat itu pintalannya tapi dicerai-beraikan kembali. Tattakhiduna aymanakum dakhala, kamu sekalian menjadikan sumpah kalian sebagai alat bainakum di antara kalian. Ya, maksudnya alat untuk mengelak atau untuk bisa merontokkan sumpahnya gitu ya. Jadi sumpah yang sudah kuat itu ya, syahadat yang sudah kuat itu kemudian dilemahkan kembali karena antakuna ummatun hiya arba min ummah. Ada sekelompok umat yang lebih banyak dibandingkan umat. Ini maksudnya ketika orang-orang Quraisy itu melihat bahwasanya yang beriman pada Rasulullah di saat melihat orang-orang Quraisy yang lainnya yang mereka ingkar, yang mereka musyrik, ternyata jumlahnya jauh lebih banyak gitu ya. Nah, itu jangan sampai mempengaruhi seseorang untuk tadi menghilangkan atau mencerai-beraikan sumpah yang pernah dilakukannya atau yang pernah diikrarkannya ya. Begitu juga dengan kita ketika kita sudah bersyahadat, kita sudah berjanji melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Jangan sampai gara-gara jumlah kemudian kita kendor gitu ya. Jangan-jangan gara-gara jumlah kemudian pintalan yang sudah kuat itu kita cerai-beraikan kembali. Ya, kita ingat bahwasanya kemenangan itu bukan karena jumlah yang banyak gitu ya. Kam min fa'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi banyak kelompok yang sedikit yang bisa memenangkan atau mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Jadi kalau di masa Rasulullah kita ingat setiap perang itu hampir kaum muslimin itu jauh di bawah musuh jumlahnya ya. Tapi selalu mendapati kemenangan. Ya, yang menjadikan kita mungkin takjub dari setiap perang itu ada bahkan perang yang jumlahnya timpang sekali ya. Misalkan di perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah ini kan Romawi 200.000, kaum muslimin 3.000. Nah, ini 3.000 melawan 200.000. Tak terbayangkan, tapi ternyata karena mereka kuat dalam keimanannya, ikrar yang sudah mereka ikrarkan itu mereka jaga dengan baik, ternyata mereka bisa mendapati kemenangan di situ ya. Ya. Nah, dan itu kalau kita kembali pada rasul-rasul sebelumnya juga selalu sama ya. Jadi mereka mendapati kemenangan bukan karena jumlah mereka yang banyak, tapi karena komitmen dari orang-orang yang sedikit itu dalam melaksanakan ikrar, sumpah dan janji mereka. Ya. Nah, di sini kita tentunya juga diingatkan, jadi jangan sampai kalau melihat ada jumlah yang besar gitu ya, kemudian ternyata minder di situ ya. Ada jumlah yang besar, kemudian ternyata rapuh imannya ya. Yang tadinya kuat dan semangat tiba-tiba rapuh karena melihat, wah jumlah musuh ternyata lebih banyak misalkan. Nah, ini kalimat frasa ini mengingatkan kita semuanya bahwasanya seorang jangan sampai tadi mengurai benang pintalannya yang sudah rapih itu dengan alasan yang mengada-ada ya. Jadi hanya karena mendapati jumlahnya tampak sedikit gitu ya, melihat jumlah yang lainnya banyak kemudian dia begitu mindernya ya. Nah, itu yang diingatkan oleh Allah ya, karena tadi kemenangan bukan karena hanya jumlah, tapi kemenangan itu adalah karena keistiqomahan, komitmen dari orang-orang yang melaksanakan ikrarnya itu. Nah, kalau pasukan Tolut jelas sekali di situ ya. Jadi menangnya bukan karena jumlah yang banyak, bahkan jumlah yang kecil bisa memenangkan Jalut ya, atau bisa mengalahkan Jalut. Ya, itu karena komitmen mereka. Dan Tolut ini tampak sekali cerdasnya, gitu ya. Jadi menguji dengan ujian yang sangat sederhana. Ya, jadi mereka diuji dengan tadi bawaan airnya yang hanya terbatas, gitu ya.
Nanti yang layak ikut perang adalah yang taat untuk tidak minum gitu ya. Ya, kenapa ujian itu mesti ada? Karena Tolut tidak tahu siapa mereka itu. Mereka itu orang yang loyal atau tidak kan tidak ketahuan gitu ya. Loyalitasnya akan tampak ketika mereka diuji dengan air itu. Ya, kalau ternyata mereka kemudian minum sepuas-puasnya di sungai itu, nah itulah kemudian tampak sekali jawabannya ya. Nah, jadi yang taat dengan tidak minum itulah yang siap untuk berperang, dan ternyata jumlah yang terseleksi yang sedikit ini itu modal kemenangan Thalib ya. Kenapa? Nah, mereka ini kalau sudah taat itu kan gampang diarahkan ya, ke kanan, suruh ke kiri, suruh maju ya maju gitu ya. Tapi kalau tidak taat kan pasti akan menjadikan barisan kalah ya. Disuruh ke kanan dia kiri, suruh maju dia mundur gitu ya. Ya, jadi ya, itu jumlah yang banyak yang kemudian tadi Tolut bisa berpikir cerdas terkait dengan itu ya. Ya, jadi sehingga dirinya tidak mau tertipu oleh jumlah yang banyak, tapi ingin agar jumlah pasukannya itu benar-benar berkualitas. Ya, nah ini kita juga diingatkan di ayat yang ke-92 ini ya. Jadi seorang muslim yang beriman ketika mendapati jumlah lawan lebih banyak tampaknya, itu tidak boleh menjadikan imannya goyah gitu ya. Jadi imannya harus tetap kuat di situ ya, karena tadi kami fi'atin qalilah walabat fi'atan katsirah ya. Banyak kelompok yang sedikit yang bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Nah, lanjutannya pada innama. Ya, silakan Bu Anida pada innama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yablukumullah. Allah hanya menguji kamu bihi dengan hal itu. Wala yubayyinanna lakum, dan pasti akan dijelaskannya kepada kamu yaumal qiyamah, kepadamu pada hari kiamat, ma kuntum fihi, apa yang dahulu kamu takhtalifun, perselisihkan itu. Iya. Innama yablukumullahu bi, sesungguhnya dengan itu Allah hanya ingin menguji kamu sekalian. Ya, jadi dengan fakta yang ada pada ayat 92 ini, jadi musuh tampak banyak gitu ya dibandingkan umat Rasul ketika itu ya, di awal-awal itu. Maka itu bentuk daripada ujian yang Allah berikan. Wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamah, dan sungguh benar-benar Allah akan menjelaskan pada kamu sekalian di hari kiamat ma kuntum fi takhtalifun, apa yang pernah kalian perselisihkan di dalamnya. Ya, jadi perselisihan-perselisihan yang terjadi itu akan Allah jelaskan, Allah akan ungkap di sana. Ya, dan di sini kita mendapati informasi yang luar biasa yang Allah wahyukan pada kita semua ya. Jadi sehingga kita bisa tahu meskipun apa yang Allah jelaskan ini ya, bahwasanya nanti liyubayyina lakum yaumil qiyamah, di hari kiamat belum terjadi ya. Nah, tapi Allah sudah menginformasikan semua terkait nanti apa yang akan kita dapatkan di sana, bahwasanya perselisihan atau perbedaan yang seringkali terjadi tentunya itu sebagai bala ya, sebagai ujian yang Allah berikan. Jadi harapannya kita semuanya tadi tidak terpancing terkait dengan tadi ikhtilaf ya, perbedaan-perbedaan di situ. Jadi tentunya akan tetap menguatkan iman seorang muslim yang beriman. Ya, berikutnya di 93 pada walau sya'a ya, Bu Wardi pada walau sya'a ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kalian umat yang satu. Walakin yudillu man yasha', dan akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Wa yahdi man yasha', dan Dia memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Walatus alunna amma kuntum ta'malun. Tetapi, atau dan ini saya, dan niscaya kalian pasti akan ditanya tentang apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Walau sya'allahu, jika Allah menghendaki,
La ja'alakum ummatan wahidah, niscaya Allah akan menjadikan kalian menjadi umat yang satu. Nah, kalau ada walau-walau ini seandainya berarti tidak terjadi ya. Allah tidak menghendaki umat itu menjadi umat yang satu. Walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Tetapi Allah membiarkan sesat orang yang Dia kehendaki, dan Allah juga memberikan petunjuk orang yang Dia kehendaki. Nah, di sini apakah semata-mata orang itu kemudian Allah biarkan sesat atau Allah berikan petunjuk pada yang bersangkutan? Tetap semua nanti akan kembali pada frasa terakhir, walatus aluna amma kuntum ta'malun. Kalian benar-benar akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi ini sesuai dengan perbuatan seseorang ya. Jadi artinya Allah memberikan petunjuk pada seseorang karena perbuatannya. Allah membiarkan sesat seseorang karena perbuatannya. Karena pada intinya adalah Allah ingin menjadikan umat ini semua dalam keadaan baik-baik di situ ya. Allah turunkan wahyu, Allah utus Rasul, ya itu dalam rangka agar manusia mereka cenderung dalam kebaikan. Nah, tapi karena ada yang lebih suka menjatuhkan dirinya, jadi sehingga tadi mereka termasuk yang yudil ya, yang dibiarkan sesat. Dan itu kalau kita perhatikan frasa terakhir ini menunjukkan bahwasannya Allah memberikan hidayah pada seseorang tidak gratis ya. Allah membiarkan orang sesat juga tidak semata-mata dibiarkan sesat, tapi semua berawal dari tadi perbuatannya kalau kita kembali pada penghujung dari ayat 93 ini. Nah, karena mereka masing-masing akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka perbuat ya. Ya, jadi seorang berusaha untuk bisa menjemput hidayah, ya mereka berusaha untuk baik ya. Jadi sehingga mereka Allah kehendaki mendapatkan hidayahnya. Ya, tapi kalau orang-orang mereka menjemput hidayah saja nggak mau gitu ya. Dia ogah untuk menjemputnya, bagaimana mungkin Allah akan memberikannya? Nah, itu yang kemudian disebut dengan yudhillunya. Dia akan Allah biarkan sesatnya. Dia menjemput saja nggak mau. Artinya tidak ada usaha sedikit pun pada dirinya untuk menjemput hidayah Allah. Ya, jadi boleh jadi hidayah-hidayah itu sudah berseliweran gitu ya pada di sekitar seseorang, tapi ada orang yang menyambutnya dan ada orang yang tidak pernah mau menyambutnya. Ya, kita ingat bahwasanya Fir'aun itu ketika jatuh dari singgasananya, itu kan hampir saja dia beriman ya. Tetapi ternyata tadi bisikan-bisikan orang-orang di sekitarnya itu menjadikan dia itu makin murka, makin marah dengan Nabi Musa gitu ya. Nah, yang tadinya mulai lunak tiba-tiba makin mengeras dan makin sombong lagi. Ya, kata Haman, lah kalau tukang-tukang sihir begitu di sini juga banyak Paduka di negeri kita ini gitu ya. Nah, kemudian dia berkata kalimat yang lainnya yang menjadikan Fir'aun makin murka lagi. Dia, Musa dan saudaranya itu ingin menggeser posisi Paduka gitu ya. Ya, nah itu yang menjadikan makin marah gitu ya. Ya, jadi diprovokasi ya mau menggeser posisi Paduka di situ ya. Jadi orang-orang terkait dengan pertemanan ya, pertemanan pengaruhnya besar sekali di situ ya. Ya, apalagi kalau kita kembali pada pembisik atau penasihat ya. Nah, kalau penasihatnya ingkar model begitu, ya sulit ya untuk tadi terbantu mendapat hidayah, gitu ya. Ya, jadi orangnya hampir beriman, tapi tidak jadi karena pembisik-pembisiknya ternyata makin memprovokasi, gitu ya. Ya, ya jadi sehingga boleh itu tanya penting Ustadz? sekali. Ya, silakan. Berarti karena kan banyak sekali yang kita lihat yang dikedepanin dulu itu apa yang Allah kehendaki. Baru nanti di belakangnya nanti tergantung kebaikan kita, tergantung dengan apa yang kita usahakan. Berarti semuanya intinya Allah itu menghendaki tergantung bagaimana kitanya gitu Ustaz ya. Ya, kalau di penghujung ayat 93 akan seperti itu. Banyak itu saya lihat. Kitanya, ya. Banyak kalimat apa di ayat-ayat itu kan banyak. Wazillu man tasya wa yuzillu man tasya biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Kan gitu, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Berarti intinya tetap diri kita ya Ustadz ya. Oh iya. Ya, jadi karena kita yang akan diminta Allah pertanggungjawaban gitu ya. Ya, jadi kalau kita sudah berusaha, kita tinggal tawakal. Apa yang akan Allah berikan pada kita gitu ya. Ya. Ya, itu tadi tawakal kita pada Allah ketika kita sudah berusaha ya. Jadi yang penting tadi kita ketika mendapati nas-nas itu tetap kita akan melihat situasi dan kondisinya. Nah, kita ambil contoh begini ya. Nah, misalkan sebuah hadis dalam riwayat yang menjelaskan bahwasanya
seorang itu masuk surga bukan karena amal perbuatannya, tapi Iya, karena rahmat iya, Allah iya, misalkan ya. iya, Karena iya. rahmat Allah. Nah, itu bagi orang yang mereka sudah tadi semangat dalam melaksanakan amal baik agar dia tidak sombong dengan kebaikannya. Kan boleh jadi ada orang yang sombong dengan amal perbuatannya ya. Jadi sehingga Allah ingatkan, Rasul ingatkan Rasul ingatkan dengan itu. Jadi itu nas itu kalau disampaikan di grup kita ini insya Allah aman ya. Tapi kalau dipakai di tabel akbar nanti tidak aman. Kenapa? Ya karena ada orang-orang yang mereka masih malas-malas dalam ibadah kok Iya. pakai begitu ya nggak jadi ibadah lah dia gitu ya. Ya dia nggak pernah taklim dikasih begitu ya nggak akan pernah pengen taklim gitu ya. Ya. Tapi kalau yang sudah kuat-kuat begitu dikasih itu, itu tadi untuk mengingatkan agar seorang tidak boleh sombong ketika dia sudah baik dalam ibadahnya, agar seorang itu tidak tadi takabur dengan amal perbuatan yang sudah mereka lakukan itu ya. Nah, untuk itu. Jadi berarti hadis itu disampaikan pada orang yang levelnya itu sudah rajin dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam melaksanakan ibadah gitu ya. Sebagai pengingat agar tidak sombong saja. Jadi tadi tidak disampaikan pada sembarang orang gitu ya. Ya. Jadi kalau ada orang yang sholatnya saja masih males gitu ya, taklim nggak pernah gitu ya, dikasih ya nggak makin nggak ngapa-ngapain. Ya gitu ya. Ya. Nah kalau ini kita diingatkan di 93 ini bahwasanya kita semua akan diminta Allah pertanggungjawaban. Jadi terkait dengan ketetapan Allah, Allah membiarkan sesat atau Allah memberikan petunjuk, kita disuruh untuk berusaha ya. Nanti ini sangat terkait erat dengan zalzalah di ujung surah zalzalah ya. Mayyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan akan ditampakkan di sana gitu ya. Syarr yarah yang buruk juga seperti itu gitu ya. Yeah. Berarti Ustadz kalau saya boleh ambil kesimpulan kan manusia itu kan ada 3 tahap. Islam, iman, ihsan. Berarti kapan itu orang bisa dapat rahmat? Mungkin nggak kalau di Islam aja sih nggak mungkin ya. Mungkin nggak kita baru di iman bisa dapat rahmat atau baru sudah di ihsan baru dapat rahmat? Oh iya. Ya, nah itu terkait rahmat ini adalah hak Allah ya, diberikan pada siapapun di situ. Ya, karena begini, apakah orang dapat rahmat Allah itu menunggu ketika dia masuk wilayah ihsan gitu ya, atau dia baru yang pertama Islam saja? Nah, kalau kita misalkan mengkaji ayat 100 di An-Nisa, ini terkait orang yang baru bertaubat dan dia mau memperbaiki diri dengan mendatangi majelis kan begitu ya. Ya, kalau kita bicara, ini dia berarti baru gitu ya, baru masuk Islam ya. Nah, tapi di situ sudah ada iman yang tampak kuat karena dia kokoh dalam keimanannya untuk bertaubat tadi. Dia tidak sekedar mohon ampunkan, tapi dia juga melakukan perbaikan dengan cara tadi ingin mendatangi majelis kan begitu. Berarti dia ingin berubah kan begitu. Ya. Nah, di situ kita mendapati ada konsep ihsan juga pada dirinya. Dia mengimani dan dia merasa dilihat oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau kita bertanya kapannya itu apakah di posisi Islam atau di posisi iman atau di posisi ihsan, ini kita kembalikan pada Allah karena Allah bisa memberikan pada siapapun itu sesuai dengan kehendaknya gitu ya. Yang penting tadi kita semuanya sudah melakukan usaha. Ya, sehingga usahanya itu tinggal kita serahkan pada Allah ya. Dan kita berharap ridhonya gitu ya. Kalau Allah sudah ridho, maka semuanya jadi indah gitu ya. Baik, alhamdulillah. Ya kadang-kadang saya suka bingung itu gimana cerita itu. Apa kita sampai ihsan dulu kan supaya jadi ihsan itu kan gak mudah Ustaz. Oh, betul. Ya. Ya, dan tadi kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memberikan pada seseorang gitu ya. Iya, iya. Ya, itu tadi ayat 100 di An-Nisa sebagai contoh buat kita ya. Iya, Dan iya, itu iya, menjadi penyemangat ya. Yang baru gitu ya. Yang baru ternyata Allah sambut juga dia gitu ya. Ya, itu yang luar biasa. Nah, jadi rahmat Allah sangat tampak sekali kasih sayangnya ya. Ya, jadi kalau ada orang mau protes, mungkin protesnya, dia maksiatnya sudah banyak begitu, kok dikasih surga kan itu ya. Ya, tapi kan itulah ya rahmat Allah diberikan padanya gitu ya. Ternyata Allah menghendakinya untuk mendapatkan surganya. Ya, menjadi hal yang luar biasa. Baik, Ustaz. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya. Ihsan
itu artinya baik atau kita atau saya mengenal Allah atau Allah mengenal saya atau kita, Pak Ustadz? Yang ihsan ya. Ihsan. Ya. Oh ya, nanti ihsan itu kalau didefinisikan ka'annaka tara, seakan-akan kau melihat Allah ya. Fa ilam takun tara fa innahu yarak. Ya, memang kita tidak melihatnya tapi Allah pasti melihat kita. Nah, itu dalam bahasa ibadah ya. Jadi orang ketika dia melaksanakan ibadahnya dia merasa dipantau oleh Allah meskipun dia tidak melihat Allah ya, tapi Allah melihatnya. Nah, ketika dia merasakan begitu, itulah keimanan dalam bahasa ihsan gitu ya. Ya. Iya. Nah, itu kalau kita bicara ihsan ini nanti lebih identik dengan siam dengan puasa. Ya, jadi kalau ibadah seorang muslim itu seperti puasa semua, nah itu luar biasa ya. Jadi kita tahu makanan itu halal gitu ya, bisa kita makan, minuman itu bisa kita minum. Kenapa kita tidak mau makan, tidak minum meskipun sendirian misalkan di kamar gitu ya? Ya karena kita tahu nanti batal puasa kita, kan begitu ya? Ya, nah, nggak ada yang melihat berarti kan itu keyakinan yang sangat tinggi ya. Ihsannya terjadi pada yang bersangkutan. Nah, kalau Allah melihatnya, dia tidak mau makan, nggak mau minum, padahal dia lapar dan haus ya, dan ada makanan, ada minuman karena dia sedang puasa, gitu ya. Dia takut batal puasanya, kan begitu? Itu berarti dia yakin dipantau, dilihat oleh Allah. Nah, jadi kalau misalkan sholat kita juga merasa begitu, gitu ya. Kemudian semua ibadah kita merasakan hal seperti itu, nah itu luar biasa, gitu ya. Ihsan itu ada pada diri kita. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, itu insya Allah kita sampai di ayat yang terakhir tadi di 86 di 93 di surah An-Nahl. Ya, jadi pekan depan kita masuk di 94 sampai 102 di surah yang sama An-Nahl. Ya, nah hari ini kita masuk di kana wa akhwatuha ya. Kita masuk di kana wa akhwatuha di nahwunya. Itu sambungan kemarin Ustaz. Ini judul baru. Judul baru. Ya, kita kemarin telah menyelesaikan tamrin fil i'rab, tamrin i'rab yang ke-6. Nah, sekarang kita masuk di judul baru. Kana wa akhwatuha. Ya. Nah, kalau harokatnya ada yang kurang pas dirapikan ya. Yang betul kana wa akhwatuha ini ya. Wa akhwatuha ya. Ya, wa akhwatuha, kho-nya fathah ya. Ya, jadi akhwat bukan akhwat gitu ya. Kalau ikhwan kho-nya sukun, tapi kalau akhwat kho-nya fathah. Berarti ini semua muannas Ustaz ya? Oh ya, betul. Karena setiap kata kan disebut kalimah dalam bahasa Arab ya. Kalimah itu ada tak marbutohnya dan itu dipastikan muannats. Makanya disebut dalam judul di topik ini dengan akhwat, dengan muannatsnya, bukan dengan ikhwan, tapi akhwat. Jadi kana itu kalimah, itu satu kata gitu ya. Nanti saudaranya juga kata, juga kalimah juga ya. Makanya dia disebut dengan muannats. Kana wa akhwatuha, bukan kana wa ikhwanuha gitu ya. Tapi kana wa akhwatuha. Ya. Kana itu artinya apa ya? Oh ya, jadi ini nanti kana dan saudara-saudaranya ini nanti dia ini menjadi kata bantu di situ. Ya, tapi nanti dia punya maksud di situ ya. Nanti ada maksud di situ. Nanti kalau perkata kana yakunukun itu artinya menjadi. Kana telah menjadi yakunu kun ya. Kun jadilah itu ya. Itu kalau perkata dia punya mana begitu. Ya, tapi nanti kalau kita praktikkan kana dan saudaranya ini dalam kalimat, ini nanti maknanya tidak begitu lagi gitu ya. Tapi nanti dia punya makna yang lainnya, yang dia juga nanti tidak hanya sekedar memiliki atau mempengaruhi makna, tapi dia juga akan mempengaruhi tanda harokatnya. Jadi makna kalimat nanti dipengaruhi oleh kana dan saudara-saudaranya. Ya. Nah, kenapa kemudian ada saudara-saudara di situ? Nanti saudara-saudaranya itu nanti terkait dengan waktu, gitu ya. Terkait dengan waktu, ya. Dan semuanya nanti punya pengaruh yang sama. Ya. Nah, ini sebelum kita masuk di amtilah, di contoh-contohnya, kita akan baca dulu kawaidnya, kaidahnya ya. Nanti biar kita tergambar pada contoh-contoh di situ, ya. Nah, kita lihat kawaidnya dulu yang ada dalam kurung, ya. Nah, silahkan dilihat itu kawaid yang ke-18, 19 dan 20 gitu ya. Ya, sudah ketemu ya kawaidnya ya. Kawaid 18, 19 dan 20.
Ya. Oh, karena Kita buka adalah kawaidnya dulu. iya Ya. iya iya. Kawaid yang ke-18 dulu ya. 18 dan jauh Ya. 18. Ya, Oh 18 ya, ya. maksudnya ya. Jadi di Ya belakang udah. itu ada kawaid. Nah, Ya kawaidnya kita lihat udah. dulu. Jadi Ya, nomornya kawaidnya nomor 18, 19 ya, dan 20. Ya. ya. Nah, ini yang dari 18 dulu kawaidnya. Kita baca dulu kalau sudah ketemu. Ya, Sudah udah. ketemu ya kawaidnya ya. Udah. Jadi Ya. al-qawaidu, kemudian masuk di dalam kurung, di itu dalam kotak ya. Ada 18. Ya. Tadkhulu kana, jadi kana masuk. Nah, kenapa kana? Karena kok pakai tadkhulu kok bukan yadkhulu gitu ya. Karena kana ini muannats gitu ya. Jadi dia pakai tadkhulu bukan yadkhulu. Jadi tadkhulu kana, jadi kana masuk alal mubtada wal khobar, pada mubtada dan khobar. Jadi ini nanti kana dan saudaranya akan kita bahas nanti. Dia memasuki mubtada dan khobar, dan kita sudah pernah belajar mubtada khobar ya. Jadi mubtada khobar yang pernah kita pelajari adalah dua isim yang berdampingan. Yang pertama yang mubtada'nya pakai al gitu ya, yang khobarnya tidak pakai al tapi pakai tanwin begitu ya. Nah, dulu ya. Nah, ini nanti kana dan saudaranya itu nanti akan masuk di mubtada dan khobar gitu ya. Fatar faul awal. Nah, di sini merofakkan awal maksudnya mubtada'nya masih marfu nanti ya, masih dirofakkan, masih dhammah di situ. Wa yusama ismaha, dan dia dinamakan isimnya. Jadi nanti biasanya kalau kita mendapati ada mubtada khobar, nanti mubtada'nya kalau sudah dimasuki kana nanti disebut dengan isim kana gitu ya. Ya. Watan sibusani, dan menasabkan yang kedua, maksudnya yang kedua ini ada khobar. Jadi nanti kalau kana sudah masuk dalam mubtada khobar, nanti khobarnya disebut dengan khobar kana gitu ya. Jadi ada kata kananya ya. Nah, jadi yang depan nanti disebut isim kana, yang belakang disebut dengan khobar kana. Wa yusamma khobaroha, dinamakan khobarnya ya. Nah, ini di kaidah ke-18 kita bisa memahami, ya, bisa ditangkap Bapak Ibu ya. Jadi awalnya kita mendapati ada mubtada khobar, dia dimasuki kana, sehingga nanti harokannya akan berubah ya. Ya, nah untuk memastikan kaidah 18 ini, kita lihat ke amtilah, ke contoh di depan. Jadi kita akan kembali ke depan Bapak Ibu, ke al-amtilah, untuk bisa melihat contohnya seperti apa yang digambarkan di kaidah ya. Nah, jadi di kaidah ini kita mendapati, di amtilah kita mendapati amtilah 1, dilihat ya. Ya. Jadi yang kanan itu azzihamu syadidun. Ini mubtada khobar, Bapak Ibu masih ingat ya. Azziham ini berarti isim di awal kalimat, dia marfu, dia pakai al. Azzihamu ini macet ya, macetnya. Syadidun sangat gitu ya. Nah, syadidunnya menjadi khobarnya. Jadi azzihamu syadidun ini mubtada khobar ya, atau antriannya sangat atau antriannya padat, boleh kita terjemahkan begitu. Syadidan. Nah, di sebelah kirinya ketika kana sudah dimasukkan, kita dapati kana zihamu syadidan. Jadi azihamunya tetap dhammah Bapak Ibu ya. Tapi kalau syadidunya di depan tadi dia menjadi syadidan sekarang. Ya. Nah, kalau sudah dimasuki kana seperti ini, nanti aziham sebelah kiri, azihamnya itu nanti disebut dengan isim kana gitu ya. Nah, kalau syadidannya disebut dengan khobar kana. Ya. Jadi kalau yang kanan ya, aziham adalah mubtada, syadidunya adalah khobar gitu ya. Ya, tapi di sebelah kiri ketika kana sudah dimasukkan, dia nanti posisinya statusnya berubah sedikit ya. Azihamu istilahnya nanti jadi isim kana, syadidanya jadi khobar kana. Ya, jadi dia punya nama baru kalau sudah dimasuki kana ya. Ya. Jadi mubtada dia berubah menjadi isim kana, khobarnya menjadi khobar kana gitu ya. Ya. Ya, nah kalau kita sudah memahami nomor 1 contohnya ini, kita akan kembali ke kaidah lanjutannya ya. Ya. Dan nanti kita ulang lagi kalau ada yang belum jelas. Kita masuk di kaidah 19 ya. Ya. Ya, kaidah 19 kita baca mithlu kana, seperti kana. Fima taqaddama, yang sudah berlalu atau yang terdahulu. Jadi ini artinya seperti kana nanti ada saudaranya yaitu saro. Saro itu saudara dari afan, bukan saro ya. Soro, afan. Ini kalau ada yang salah dalam tulisannya,
Ya mungkin ada bukunya yang belum pas tulisannya ya, itu bukan saro tapi soro. Jadi kalau ada yang tulisannya Ini yang saro seperti 19 punya Ustaz. Ini ya. yang 19. Oh ya, di Yang Qawaid 19 bukan. 19 ya, Laisa Soro. mithlana fima taqaddama soro, itu bukan saro ya. Kalau di Ya. buku saya ditulis saro. Nah, kalau di Bapak Ibu kalau ditulis saro silakan dirubah jadi soro ya. Shot, Oh, Mas. jadi itu Ya, shot. So ya. Shot. Ya. di Shot. saya Ya, Soro, berarti Ustaz. sudah Di buku betul. saya Soro. Oh, punya Bu Wardi saro. Iya, Oh ya, Soro. jadi soro ya. Yang Soro, saro ya. silakan dirubah jadi soro. Yang sudah soro berarti sudah betul ya. Berarti harokatnya apa? Fathah Bahasa atau dhamma, Indonesianya Ustaz? sarok. Soro. Ustaz, oh Ya. enggak, harokatnya apa? Fathah apa dhamma? Apanya? Harokat suara itu apa? Ya, Oh, soro. Iya, Fathah, makanya. fathah. Oh ya udah, Ya. kalau fathah Ya, betul. karena dia film Iya, mati iya. ya. Ya, Ya. ini kita diberitahu bahwasannya Kana ini saudaranya ada Soro, ada Laisa, di sampingnya Laisa ya. Iya. Ya. Kemudian ada Asbaha, nanti Ya. mananya nanti ya. Ada Amsa, ada Ya. Adha, ada Ya. Dolla, ada Bata. Ya, Ya. nah tusamma hadil af'al fil ini dinamakan akhwatu kana, saudara-saudara kana. Ya, jadi ini tadi ada soro sampai bata itu semua disebut dengan saudaranya kana gitu ya. Jadi Ya. saudaranya kana adalah ada soro, ada laisa, ada asbaha, amsa, adha, dolla, bata. Itu semua disebut dengan saudara kana. Semua 7 ya Pak Ustadz. Ya, jadi kalau kana 1, ya, soro 2, laisa 3, asbaha 4, amsa 5, adha 6, dolla 7, bata 8. Jadi semua ada 8, tapi saudaranya kana ada 7 gitu ya. Ya, nanti 8-nya dengan kanannya. Iya, Ya. betul. Saudaranya 7, ya benar Ustaz. Ya, nah kalau kita sudah mengetahui di sini bahwasannya kana punya saudara 7, mulai dari soro sampai bata. Nah, ini kemudian kita kembali ke amtilah lagi di judul awalnya. Nah, tadi kita baru di kanannya saja di nomor 1. Ya. Ya, tadi di nomor 1 azziyamu syadidun, kemudian di sebelah kiri dikasih kana ya. Nah, sekarang nomor 2 ini masih kana lagi. Al-baitu nadhifun. Al-baitu rumah ya. Nadhifun bersih. Jadi rumah itu bersih. Jadi ini mubtada khobar. Nah, di sampingnya ketika dikasih kana, dimasuki kana, maka jadi kanal baitu nadhifan. Kanal baitu nadhifan ya. Ya. Nah, ini kalau di Al-Qur'an nanti kita mendapati banyak contoh begitu di penghujung ayat ya. Misalkan kanallahu ghafuron gitu ya. Nanti kita bisa praktikkan. Kenapa kok kanallahu ghafurun? Kenapa kok enggak ghafurun gitu misalkan kalau kita ditanya ya. Oh, karena ada kana di depan. Jadi kanallahu ghafurun gitu ya. Ya, jadi Allahunya menjadi isim kana kalau di Al-Qur'an. Kemudian ghafurunnya menjadi khobar kana gitu ya. Ya. Ustaz, saya tanya sedikit boleh Ustaz? Ya. Ini Ya, seperti silakan. nomor 2 ya Ustaz kan? Al-baitu nadhifun. Ini kan Ya. berarti al-baitu itu mubtada, nadhifun Ya. itu khobar. Terus Ya. begitu masuk kana, berarti kana al-baitu itu bukan lagi mubtada, bukan mubtada kana, tetap isim kana gitu. Betul ya. Jadi al-baitunya jadi isim kana, nadhifannya jadi khobar kana. Jadi namanya berubah Bapak Ibu statusnya ya. Jadi kalau yang di kanan tadi masih mubtada khobar, ketika di kiri ketika dimasuki kana namanya bukan mubtada khobar lagi tapi isim kana dan khobar kana. Jadi kata-kata kana tidak boleh tertinggal gitu ya. Isim kana dan khobar kana. Ya. Dan nanti semua saudaranya pengaruhnya sama ya. Dia mempengaruhi harokatnya begitu. Ya, kenapa Pak? Ya. Hubungannya dengan fa'il sama maf'ulun bih gimana nih? Bingung saya. Oh ya, karena ini membahas mubtada khobar. Kalau kita membahas kana dan saudaranya, nanti berarti kita baru membahas terkait dengan mubtada khobar saja ya. Kita belum membahas terkait dengan fi'il fa'il maf'ul bih yang jumlah fi'liyahnya belum. Jadi kita masih fokus. Jadi ini kana wa akhwatuha ini kita gunakan untuk membahas yang jumlah ismiyah atau mubtada khobar semua dahulu. ya. Ismiyah Ya, semua. jadi meskipun kana itu adalah fi'il, tapi di sini kita tidak menemukan yang namanya fa'il,
kita tidak menemukan yang namanya maf'ul bih gitu ya. Ya, Oh, karena ini nanti digunakan untuk membahas mubtada khobar dahulu gitu ya. jadi Ya. di sini nggak ada fa'ilnya, Ustaz, nggak ada Oh, maf'ul. tidak ada. Makanya nanti statusnya berubahnya begitu ya. Jadi awalnya mubtada khobar, kemudian dia menjadi isim kana dan khobar kana gitu ya. Ya. Jadi nanti nomor 1 dan 2 ini nanti sama ya. Jadi setelah kana nanti disebut dengan isim kana, yang masuk disebut dengan khobar kana gitu ya. Ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarinnya kita mendapati khobar itu marfu dhammah gitu ya. Nah, kalau sekarang karena khobar kana jadi dia jadi mansub gitu ya, fathah. Ya. Ya, kalau di Al-Qur'an tadi kita contohkan di penghujung ayat ada kanallahu ghafuron gitu ya, atau kanallahu sami'an. Nah, Allah itu ya kanallahu sami'an, maha mendengar gitu ya. Ya, nah sami'annya menjadi fathatain di situ karena menjadi khobar dari kana. Jadi ini intinya pengaruh kana dan saudaranya seperti ini gitu ya. Ya, jadi kalau kemarin kita membahas huruf nasab atau huruf jazm gitu ya. Nah, kalau sekarang karena kana ini juga punya pengaruh, jadi kana dan saudaranya ini punya pengaruh bisa mengfathahkan khobar belakang. Ya. Ini kan Ya, nah, ya. fathatain semua, Ustaz. Oh iya, Fathatain semua. betul. Iya, karena tadi berangkatnya dari mubtada khobar, mubtada khobar yang tadinya mubtadanya itu ada alnya, yang khobarnya pakai tanwin domaten gitu ya. Jadi sekarang ketika dimasukkan memang posisinya masih mirip gitu ya. Yang depan masih pakai al, yang belakang pakai tanwin, tapi tanwinnya berubah jadi fathatain. Ya, Ya. baik Ustaz. Ya, jadi nanti kesimpulannya kana dan saudaranya ini merubah khobar ya, itu menjadi fathatain gitu ya. Ya, jadi nanti namanya jadi khobar kana. Jadi yang namanya khobar kana berarti dia harokannya fathatain gitu ya. Ya, itu untuk memberikan ciri awal gitu ya. Agar kita tidak bingung perubahan dari mubtada khobar ke pengaruh kana dan saudaranya. Nah, ini nanti yang berubah begitu tidak hanya kana yang bisa merubah, tapi saudaranya juga bisa merubah. Nah, kita masuk di nomor 3. Nomor 3 ya. Ini ats-tsaubu qasirun. Ats-tsaubu, mana ats-tsaubu? Ini pakaian ya. Pakaian itu qasirun, pendek ya, atau baju itu pendek. Nah, di sebelah kirinya ketika dimasuki soro ya. Soro tsaubu qasiron. Baju itu menjadi pendek gitu ya. Ya, jadi baju itu menjadi pendek. Jadi boleh soro diartikan menjadi. Ya, tapi nanti bedanya dengan kana, kalau kana itu menjadinya dahulu ya. Kalau soro menjadinya sekarang. Nah, kita ambil contoh nanti begini ya. Dahulu kita lihat masjid itu kotor. Sekarang kita lihat masjidnya bersih misalkan ya. Nah, itu nanti kita bisa pakai kana. Kanal masjidu misalkan wasikhon itu dahulu gitu ya. Wasorol masjidu nadhifan gitu ya. Ya, dulu kita lihat masjidnya itu kotor, sekarang masjidnya bersih-bersih misalkan ya. Nah, itu nanti kita pakai soro. Ya. Nah, misalkan begini, baju saya dulu tampak besar. Itu berarti kita pakai kana ya. Sekarang baju saya tampak kecil misalkan. Nah, itu pakai soro gitu ya. Jadi ada perubahan situasi dan kondisi. Jadi artinya sama-sama menjadi. Kana dan soro sama-sama menjadi ya. Tapi yang membedakan kalau kana untuk yang terdahulu, kalau untuk soro yang sekarang gitu ya, yang terbaru. Ya. Ya, jadi kalau misalkan kita mendapati begini, kanal Abu Maridon ya, dahulu ayah sakit, nah kemudian sekarang ayah sehat ya, nah, kemudian kita pakai soro Abu sohihan misalkan ya, seperti itu. Ya. Nah itu tadi yang nomor 3, kita masuk di nomor 4. Ya, nomor 4 ini albardu korisun. Ya, albardu itu dingin ya. Korisun ini menusuk tulang ya, dinginnya gitu ya. Ya, nah ini ya soro, pakai soro ya. Sorol bardu korisan gitu ya. Ya, nah kita diingatkan di sini albardunya tetap marfu, korisannya menjadi mansub gitu ya. Ya, jadi kana dan saudaranya merubah seperti itu.
Ya, nah kita sampai di nomor 4 dulu. Ini kita contohnya masih di kana dan soro. Nanti kawan-kawannya juga sama pengaruhnya ya. Jadi mubtada'nya tetap akan dhamma, tapi berubah statusnya menjadi isim ya. Khobarnya berubah menjadi mansub, tapi berubah menjadi khobar kana. Nah ini nomor 1 dan 2 nanti namanya isim kana. Kalau 3 dan 4 nanti namanya isim soro gitu ya. Isim soro. Ya. Ya, nanti khobarnya namanya khobar soro. Ya. Ya, jadi kalau kalimat itu dipengaruhi oleh soro berarti kita tidak lagi mengatakan isim kana tapi isim soro gitu ya. Isimnya soro. Jadi nomor 3 ini ataubu soro tabu kosiron berarti ataubu itu isim soro gitu ya. Nanti Soro, kosironnya khobar kosironnya soro. khobar soro. Ya. Ya. Nanti nomor 4 juga begitu. Ya. Ya. Jadi Sama. ketika dia sudah diganti oleh saudaranya, nanti menyebut isim dan khobar itu kita sebut saudaranya di situ ya. 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 Jadi kalau di kalimat itu menggunakan kana, seperti nomor 1 dan 2 kita akan sebut isim kana dan khobar kana gitu ya. Tapi nomor 3 dan 4 karena sudah dimasuki soro, kita akan sebut isim soro dan khobar soro gitu ya. Soro. Ya. Ya. Nomor 5 dan 6 isim laisa khobar Betul, laisa. betul seperti itu. Semua Nanti 5, akhirnya. 6 juga isim laisa khobar laisa Khobar gitu ya. laisa, ya. Ya. Jadi nanti kalau di Al-Quran kita menemukan laisa berarti kita menyebutnya isim laisa khobar laisa. Nah, kalau mendapati kana berarti isim kana khobar kana karena kita tahu itu saudaranya kana gitu ya. Nah, ini nanti untuk tadi memantapkan pemahaman kita terkait dengan kana dan saudaranya. Ini nanti nomor 1 dan 3 nanti dipraktikkan dulu diirobkan PR-nya untuk pekan depan ya. Jadi nomor 1 mewakili nomor 2. Jadi itu nanti kanan kiri ya. Jadi 1 sebelah kanan dan kiri yang ada kanan dan tidak itu dua-duanya. Jadi nomor 1 sama nomor 3. Jadi nanti PR kita azzihamu syadidun dengan kana zihamu syadidan. Yang berikutnya athaubu qasirun dan soro thaubu qasiron. Nah, itu nanti nomor 1 dan 3 kanan kiri. 2 Ya, enggak ya berarti ada Ustaz? 4 nomornya. PR pekan depan. Nomor Ya. 2 enggak ya Ustaz? PR-nya. Ya, PR-nya 4. Nomor 1 dan 3. Ya, nomor Ya. 2 enggak kan? Oh, nomor 2 Enggak. sudah diwakili nomor 1, jadi Ya, tidak baik, usah baik, nomor baik. 2. Baik. Ya. Nomor 1 4 juga dan sudah 4. diwakili nomor 3, jadi nanti 1 dan cukup 3 nomor ya. 1 dan 3 saja. Iya. Ya. Jadi PR-nya mengirobkan ya. Nah, jadi Ya. irob di situ ya. Jadi jangan lupa kita menyebut isim kana gitu ya. Jangan lupa menyebut isim soro kalau ada soronya gitu ya. Ya. Kana. Ya, nanti kalau soronya tidak disebut nanti salah gitu ya. Nah, misalkan kita mendapat tidak khobar soro kok nggak ada soronya, itu nanti dianggap salah karena khobar soro dengan khobar biasa kan beda ya. Kalau khobar biasa sebelah kanan, kalau khobar soro sebelah kiri. Tampilan harokatnya berbeda. Ya. Tapi artinya maksudnya apa itu Ustaz? Oh jadi ya. karena isim soro itu maksudnya apa itu? Kenapa gitu Ustaz? Oh ya. Jadi ini secara kaidah dia berubah, nanti secara makna dia juga berubah gitu ya. Jadi begini. Jadi kalau kita menyebut, misalkan kita ambil contoh di Al-Quran ya, Allahu ghafurun gitu ya. Allah itu maha pengampun gitu ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan kana Allahu ghafurun, Allah itu maha pengampun dari dulu gitu ya. Dari dulu ya maha pengampun Allah. Ya. Jadi kalau misalkan ya, jadi nanti ada pemahaman yang tidak bisa diterjemah gitu ya. Ya. Jadi kalau Allahu ghafurun itu Allah itu maha pengampun, itu artinya begitu ya. Kalau kana Allahu ghafurun, ya Allah dari dahulu ya maha pengampun. Gitu ya. Nah, itu yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa terjemah gitu ya. Ya, makanya ketika kita sudah masuk ke saudara kana ini itu tadi terjemah itu nggak bisa diwakili, tidak bisa mewakili 100% ya. Ada hal-hal yang tersembunyi di situ gitu ya, sehingga kita mesti mengungkapnya gitu ya. Nah, jadi kalau itu nanti menjadi bahasa itu kajian semantik seperti itu dalam bahasa tafsir itu ya. Berarti kalau soro Ustadz, berarti itu dia yang dalam kondisi sekarang Ustadz ya. Ya. Kalau Jadi kalau kita
misalkan sorallahu ghafurun nggak boleh, gitu ya. Nah, itu Oh nanti iya, karena itu dari ya. dulu kan. Tapi kalau kita pakai contoh yang lainnya boleh, misalkan sorol masjidu nadhifan, masjid sekarang jadi bersih. Ya, mungkin dulunya Iya, enggak gitu ya. iya, iya, Ya. iya, iya, Tapi iya, nanti iya, kalau jelas. dipakai untuk Allah sorallahu ghafurun nggak boleh. Jadi Nggak, kana harus saja yang kana. boleh ya. Iya, iya, Seperti iya. itu. Berarti kalau kana dari dulu sampai sekarang, sedangkan Iya, kalau soro itu sekarang aja. Ya, baik. sekarang aja. Yang Iya, baik. kemarinnya belum tentu gitu ya. Iya, iya, Iya. iya, iya. Jadi Pak Ustadz tanya Pak Ustadz, Ya, silakan. yang nomor 1 itu kan karena zihamu sadida itu kan adalah penuh sesak sekali. Berarti memang dari dulu penuh sesak sekali begitu. Oh iya, jadi ya, ya. Nanti kalau soro, nah itu berarti beda lagi ya, berarti yang sekarang. Iya, sekarang Ya, nah saja. makanya kalau misalkan dalam berita gitu ya, misalkan karena zihamu syadidan Jakarta dari dulu macet terus misalkan ya, itu kalau misalnya sekarang sudah nggak macet boleh kita pakai soro. Soro ya. Ya, jadi tidak pakai ziham ya. Misalkan begini kita mendapati tadi ada istilah kanal masjidu wasihon ya, dahulu masjid itu kotor gitu misalkan ya. Ya, sekarang dia jadi bersih, berarti kita mesti berganti di situ ya. Sorol masjidu nadhifan gitu ya. Ya. Tanya Ustaz. Ya, jadi kana dan soro ini dua-duanya artinya menjadi gitu ya. Artinya menjadi. Kalau diartikan secara ini ya, lugah seperti itu ya. Tapi nanti dalam pemahamannya dia punya pemahaman seperti itu. Dan pemahaman kana dan saudaranya ini dia tidak bisa dituangkan dalam bahasa terjemah. Tapi kalau kita membaca ada kana seperti itu, ada soro, itu tadi ada makna tersendiri yang kita pahami di situ ya. Ya, nah itu yang kemudian mengapa ada sebagian umat itu yang mereka ingin sekali mempelajari bahasa Al-Qur'an itu ya. Karena mereka merasa ketika sudah mendapati yang model begini bahwasanya terjemah yang mereka baca enggak mencukupi untuk memahami. Tapi mereka bisa mulai memahami ketika mereka mendapati kaidah-kaidah yang dibahas di situ gitu ya. Jadi sehingga nanti pemahamannya itu tidak hanya perkata tapi sudah masuk pada bahasan itu gitu ya. Ya. Nah, ada juga yang kemudian menerima dengan tafsir-tafsir yang sudah ada gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, dan nanti pemahaman kita nanti bisa tadi ya turut memperkuat itu gitu ya. Ya, kenapa? Silakan, Pak. Bagaimana kita membedakan kana fi'il madi dan kana isim kana gitu Ustaz? Oh ya, jadi begini. Nanti kana dia tetap fi'il madhi di situ ya. Ya. Tapi yang isim kana kan azihamnya. Ya. Ya. Jadi dia isim tetap fi'il. Jadi bisa bilang tadi apa? Kana dan isim kana apa aja bisa bilang tadi? Ya. Jadi kana dan saudaranya ini semua adalah fi'il, semua fi'il ya. Oh, fi'il. Iya. Jadi yang isim itu yang isim betulan. Azihamu isim kana, syadidan khobar kana. Jadi nanti kalau kana kita irobkan kana ya, dia fi'il madhi gitu ya. Fi'il madhi mabni alal fathi misalkan gitu ya. Jadi dia tetap sesuai dengan jenis fi'ilnya. Jadi kana dan saudaranya ini semuanya adalah fi'il gitu ya. Ya. Oh, jadi ini kana ini kita irobkan juga Ustaz. Oh ya, betul. Kananya dirobkan juga. Ya. Jadi nanti kana dan soro jadi semuanya dia tampilnya memang pas dia tampil fi'il madhi ya. Fi'il madhi ya. Oh, saya kira nanti tadinya pekan depan baru kita akan masuk di kaidah yang ke-20 nanti yang menjelaskan kana bisa berubah jadi mudhari, bisa jadi amr gitu ya. Nah, kalau yang sekarang yang sebatas madhi dulu. Jadi nanti kalau kita merobkan kana dan soro itu dua-duanya irobnya sama. Dia fi'il madhi gitu ya. Nah, fi'il madhi dia boleh kita mabni al-fathi atau boleh kita pakai istilah di kaidah yang ke-18 ya. Jadi nanti kana itu kalau diirobkan kalau mengikuti kaidah 18 ya. Jadi kana adalah fi'il madhi tansibul isma wa tarfaul tarfaul isma wa tansibul khobar. Nanti begitu kalau mengikuti kaidah 18 ya.
Ya. Tapi pakai biasa dulu. Karena apa? Kita nanti ada model irob sendiri di penghujung topik. Di penghujung topik ini nanti ada irob tersendiri secara khusus ya. Jadi nanti kanannya boleh masih standar saja. Dia fi'il madhi mabni al-fathi gitu ya. Masih standar, dipersilahkan. Ya insya Allah aman ya, nggak ada masalah. Ya nanti secara khusus nanti di penghujung pembahasan kana dan saudaranya nanti baru kita akan jelaskan kana secara khusus ya. Ini masih umum saja. Kita sebut dia fi'il madhi mabni al-fathi seperti itu, atau fi'il madhi saja juga boleh gitu ya. Ya. Ustaz, saya cuma memastikan aja Ustaz, misalnya nomor 1 ya, ar-rihamu syadidun. Berarti itu kan kita irobkan kan 2 kata, ya kan? Nah, betul. kemudian begitu di sampingnya kana rihamu syadidan. Itu berarti itu jadi 3 yang kita irobkan. Oh, ya, jadi yang kanan kita irob sendiri, yang kiri juga irob sendiri. Karena statusnya sudah berbeda ya. Ya, baik Ustaz. Ya, dan yang sebelah kiri tetap kanannya tetap diirobkan fi'il madhi misalkan. Begitu juga cukup ya. Nanti untuk lebih detailnya setelah kita selesai membahas kana dan saudaranya baru nanti kita akan irobkan dengan detail gitu ya. Kalau yang sekarang masih umum dipersilakan, nggak ada masalah ya. Cuman kan jadi bingungnya kan Ustaz gini. Kana itu isim kana. Begitu rihamu menjadi isim kana. Ya, yang isim kana azhihamu. Ustaz, ya, jadi kanannya fi'il madhi, azhihamu, aja satu isim kana, syadidan, khobar kana. Kenapa? Baik, campur-campur lah. Untuk PR ini, ya, jadi biar saya juga bingung. Saya kasih contoh begini. Bingung emang, benar, Pak. Benar, bingung. Ya. Saya jadi terpancing menjelaskan. Azihamu syadidun. Azihamu ada mubtada, syadidun khabar gitu kan? Iya, ya. Betul, ya. Kana isim kana gitu. Oh, kana fi'il madhi. Kita bilang fi'il madhi. Mabni al-fathi. Karena makanya bingung kan, udah fi'il kana fi'il madhi. Oh, kana fi'il madhi. Azihamu ada isim kana. Isim kana. Syadidan khobar kana. Ya. Tanya Pak Ustadz. Isim tadi. Silakan. Nanya isim kalau di sini. Itu dia Ustadz, dari tadi bingungnya di situ. Tanya Pak Ustadz. Jadi fi'il madhi ya, gitu. Ya, kanannya fi'il madhi. Pak Ustadz. Ya. Itu nomor 2. Dahulu rumah itu bersih. Terus yang kanan rumah itu bersih, itu maksudnya sudah jadi bersih. Itu rumah itu tidak bersih lagi, itu ya. Yang kiri. Sekarang. Jadi dulu. Kalau tidak ada penjelasan sekarang berarti dari dulu sampai sekarang masih bersih. Ya, jadi yang di kanan itu statement bahwa rumah itu bersih. Secara umum ya. Dari dulu. Kalau ditambah soro itu artinya berubah. Rumah itu sudah tidak bersih lagi gitu. Kira-kira begitu ya. Oh, kalau kanannya diganti soro misalkan sorol baitu nadifan itu ya. Kalau kanannya diganti sorol baitu nadifan berarti rumahnya sekarang jadi bersih. Mungkin kemarinnya nggak bersih gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi rumah itu bersih itu dalam keadaan sekarang. Menjadi bersih. Yang kanan. Yang mana? Nomor 2 yang sebelah kanan. Nomor 2. Oh, yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan secara umum. Jadi kalau sebelah kanan secara itu umum kan informasinya umum sekali. Kalau sebelah kiri ada tambahan soro, itu ada perasaan iba atau sayang gitu ya. Sayang dulunya itu bersih, sekarang tidak bersih lagi, kira-kira gitu. Begitu pemahamannya nanti bisa seperti itu. Jangan ketawa dong. Jangan ketawa. Kita bingung juga, Pak. Kita juga bingung, Pak. Jangan diketawain. Bukan, kita bingung. Halo. Benar juga. Pak. Ya. Kalau yang nomor 1, saya tambah nggak ngerti itu. Ya. Dahulu berdesak-desak itu penuh sesak. Ya. Terus yang kanan berdesak-desak itu penuh sesak.
Kalau yang kanan itu secara umum ini kan Pak. Ya betul. Ya. Itu kalau yang sebelah kiri dulu itu berdesak-desak itu penuh sesak. Ya. Sekarang tidak lagi begitu. Oh bisa ya. Jadi sekarang bisa tidak begitu lagi. Atau bisa tetap begitu. Nanti tergantung lanjutan kalimatnya. Interpreter soalnya Pak. Kalau Ini interpreter kan pengertiannya pertanyaannya jelas banget. Sama penuh sesak itu apa sih bedanya Pak? Oh kalau ya sebetulnya ini azhia musyadid itu kalau diartikan sangat macet gitu ya, sangat macet. Yang macetnya aslinya mana? begitu. Yang penuh sesak Ya. Pak? Itu Oh tadi, iya. Pak. Oh azham itu yang macetnya itu azham penuh sesak azham. Penuh sesak itu sesungguhnya artinya macet. Ya macet. Ya. Macet ya. Oke. Ya. Kalau Berdesak. bingung nanti kita boleh WA aja. Ya. Ini kalau kita terjemahkan sekarang azhia musyadidun itu macet macet itu parah atau macet itu apa ya? Luar Ya. biasa. Ya. Jadi syadidnya bisa diartikan parah ya, macetnya parah. Ya. Macet itu parah. Luar biasa Pak Ustadz. Makanya pindah ke IKN Bu. Biar nggak macet. IKN banjir Bu. Kamu itu apa Pak? Apanya? Isim atau fiil itu? Isim ya? Yang azham oh dua-duanya isim. Jadi yang kanan Isim kan? Ya, karena betul. ada al ya. Azhihamu. Ya. Oh. Sama domatain. Syadidunya isim juga, tandanya tanwin. Oh. Dua-dua ini Bacanya dari kanan ke kiri Pak. Iya, tapi fungsinya beda ya Pak? Oh betul, beda fungsi. Oh. Saja yang satu khobar. Ya. Betul. Kalau jelas kita boleh agak Ustaz aja. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Tanya aja Bu. Mabni alal fathi itu apa artinya Pak Ustadz? Oh ya. Oh ya, jadi kanannya nanti sebatas fi'il madhi nggak apa-apa. Ya nanti lebih detailnya nanti setelah kita selesai kana wa akhwatu nanti di ujung nanti ada i'rab lagi. Jadi ini i'rab awal kita tadi untuk bisa lebih memahami. Fi'il madhi gitu ya Pak. Ya, kalau misalkan ditambah mabni al-fathi boleh. Nah, kalau mabni al-fathi ini dia mabni itu berarti tetap ya. Karena itu tetap dia al-fathi itu tandanya fathah pada na. Fathah ya. Ya, jadi kalau misalkan mau ditambah mabni al-fathi ini termasuk fi'il madhi memang mabni. Jadi fi'il madhi itu tetap ya. Semua fi'il madhi kan mabni Ustaz. Tetap ya. Jadi semua fi'il madhi itu mabni baru murab ya Ustaz. Ya. Betul, ya. Baiklah. Nanti kalau mau pakai mabni al-fathi nanti pemahamannya karena dia fi'il madhi sehingga mabni tetap begitu ya. Al-fathi tandanya fathah gitu ya. Tandanya fathah. Nah, di mana fathahnya di nanya gitu ya. Iya. Ya. Tapi nanti kalau diirobkan fi'il madhi insyaallah sudah cukup ya. Kalau mau pakai mabni al-fathi boleh. Kalau dipahami mabni al-fathi tadi. Ya. Nanti cari murab lagi. Oh iya. Terima kasih Pak Ustadz. Sudah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, nanti kalau tugas kita di Amtilah nomor 1 dan 3 nanti kita kerjakan, nanti kemudian kita bahas lagi di pekan depan nanti semoga makin lebih paham lagi dia terkait dengan makin pintar. Ya itu insya Allah kita akhiri bersama dan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.